Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal dari saya. Hari ini hari pertama saya membuat video. Dan tujuan saya membuat video, saya ingin memperkenalkan satu dashcam yang menurut saya dashcam ini cukup murah. Dan dashcam ini menurut saya juga harga yang masih masuk budget, tapi kualitasnya tidak murahan. Oke, kita langsung aja. Sengaja saya buat video ini, saya ingin memperkenalkan salah satu dashcam yang murah dan tapi kualitas tidak murahan. Ini dia, Cargos dengan tipe yang O1 Pro. Ini Cargos O1 Pro ini menurut saya ini bagus banget ya. Kenapa saya bilang bagus? Yang pertama, dengan harga yang di bawah 1 juta, masih masuk kantong lah. Di bawah 1 juta ini kita sudah mendapatkan dua kamera depan yang punya resolusi 2K dan kamera belakang atau yang kita sebut rear cam itu dengan resolusi 1080 atau 1080. Itu cukup jernih kamera belakang, dan kamera ini juga menurut saya sangat simple, cukup simple juga. Dan sengaja saya memperkenalkan dashcam yang dari Cargos ini karena saya sudah 1 bulan ini mencari-cari dashcam yang menurut saya masuk budget atau cukup murah tapi kualitas tidak murahan. Setelah saya lihat di beberapa video-video di YouTube ataupun di TikTok, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Cargos 01 atau O1 Pro. Nah, ini untuk dusnya ini juga menurut saya cukup kokoh ya, mewah. Ini dalamannya seperti ini, tapi ini sudah saya pasang di mobil saya. Dan kita langsung aja ke kameranya. Oke, kameranya sendiri ini sudah saya pasang dan ini sudah aktif ya, sudah mulai merekam. Rekamannya ini juga sudah ada memory cardnya di sini, sudah saya pasang. Posisi memory cardnya mungkin bisa saya tunjukkan, posisinya ada di sini, kelihatan nggak ya? Oke, ada di sini nih kameranya, memory cardnya. Nah, ini kameranya ini sudah dibekali oleh dengan GPS-nya itu bukan GPS yang kita mendeteksi posisi mobil kita ada di mana ya. Jadi kalau yang saya baca dari buku petunjuk, GPS-nya ini untuk mendeteksi kecepatan dari kita saat berkendara. Nah, ini tampak kamera depan menurut saya cukup jernih ya. Tuh, ini langsung tidak delay. Ini sesuai lah. Kalau misalkan mau ngelihat kamera belakang, kita tinggal, ini ada 4 tombol, kita tinggal posisi pencet tombol yang ini, bukan yang ini tapi yang ini aja. Pencet yang cepat 1 kali, dia langsung pindah ke bagian belakang. Nah, kamera belakang sendiri posisinya ada di itu dia. Saya tempel di situ, saya pasang. Cukup mudah juga kok pasangnya. Kabelnya itu panjangnya 6 meter, saya pasang sendiri, masuk ke plafon, semuanya rapih dan saya tempelnya di sini. Jadi bener-bener rapih banget ya. Jadi saya pasang sendiri, nggak perlu ke bengkel. Kalau misalnya mau ke bengkel ya silakan. Ya, tapi kan pasti ada biaya lagi untuk biaya jasa lah. Tapi kalau misalnya ini kan kita kalau bisa masang sendiri, kenapa enggak? Nah, ini langsung masuk ke sini. Ini kabel. Nah, ini kabelnya ini kenapa warna biru? Ini karena kabelnya kalau nggak salah ini kabelnya ini nih. Ini kabel yang kamera mundur. Ini kamera mundur yang sekarang saya tunjukkan sekarang. Nah, ini kabelnya ini nih kabel dari Type C
ini masuk ke GPS-nya dalam bentuk kotak kecil. Nah, itu nanti dari GPS-nya dicolokin lagi ke kabel yang untuk power. Nanti, nah ini kabelnya ini saya juga masukkan ke plafon sampai ke sana dan nyambung ke sini. Saya nggak perlu pakai colokan adaptor lighter lagi, karena kebetulan colokan lighter saya tidak ada di bagian dashboard, tapi ada di dalam console box. Nah, itu cukup jauh, harus membutuhkan kabel sekitar 4 meter, sedangkan ini kabel yang saya dapat hanya 3 meter. Tapi cukup rapih, saya masang sendiri sampai ke dalam. Oke, kita balik lagi ke kamera. Setelah itu ini tadi kamera belakang ya. Nah, kalau misal mau ngelihat langsung dua fungsi depan dan belakang, kita pencet sekali lagi dengan cepat. Oke, ini dia. Ini kamera depan. Ini kamera depan. Ini kamera belakang. Nah, kalau misalnya kita pencet lagi yang bagian sini, balik lagi ke kamera depan. Pencet lagi kamera belakang, pencet lagi, langsung depan belakang. Tapi ini nggak touchscreen ya, tapi ini masih tergolong mewah dan bagus ya. Terus tampilannya untuk tampak depan kamera depannya seperti ini. Oke, ini tampak depan kameranya, mewah ya, masih dibilang bagus lah. Oke, kita kembali lagi. Pemasangannya cukup mudah dan dikasih kayak stiker buat menempel si double tip ini, supaya tidak langsung menempel ke kaca film mobil. Jadi dikasih kayak pelapis lagi lah biar lebih rapi. Jadi pada saat kita misalkan mau copot ini kamera, kita tinggal kletek si stiker ini, lepas semuanya. Oke, nah ini tadi saya bilang kita kalau mau ngelihat hasil rekaman, kita nggak usah harus copot si memory card. Habis copot memory card, terus kita masukkan memory card itu ke handphone ataupun ke laptop. Cukup mudah caranya. Kita tinggal masuk ke menu yang paling pojok, kita pencet. Oke, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih kalau misalnya mau cepat, langsung pencet yang sebelah kiri, nomor kiri kedua. Kita cari ini resolusi paling atas, kita cari yang kedua mengenal, yang ketiga rehabilitasi tanaman, yang keempat format kartu penyimpanan, yang kelima internet ponsel. Nah, ini internet ponsel kan kondisinya masih off. Baru kita pencet yang paling pinggir sebelah sini. Dia otomatis tinggal mencari koneksi dari handphone. Oke, ini saya pakai handphone kedua saya. Maaf sebentar. Oke. Ini kita keluar dulu dari handphone. Nah, ini dia. Aplikasinya dari Vidure. Kita klik aplikasinya, dan kebetulan memang sudah saya download sebelumnya, dan ini memang sudah ada, tinggal kita konekkan. Nah, ini otomatis kita wifi-nya kita aktifkan. Kita aktifkan wifi-nya. Sebentar. CFHM Cam. Otomatis dia langsung mencari dan terhubung tanpa internet ya. Setelah terhubung tanpa internet, kita keluar lagi, dia langsung searching sendiri. Oke, kita lihat hasilnya, dia masih mencari. Ya, ini dia tampilannya secara real time ya, dan tidak delay. Ini kita coba dari kameranya nih. Tuh.
sesuai ya. Ini cukup bagus menurut saya. Terus kalau misal mau kita ngelihat kamera belakang, tinggal kita pencet yang ini nih, kotak ini, dia akan mencari kita melihat kamera belakang. Tuh, ini tadi kamera belakang, ini kamera depan sekarang, maaf. Ini kamera depan, ini kamera belakang. Mana nih? Kita pencet lagi. Oke, ini dia kamera belakang. Nah, kalau misalnya mau melihat hasil dari rekaman, itu yang tadi saya bilang nggak perlu nyopot memory card. Kita tinggal ke menu ini, lambang paling bawah ini, file, menu file, paling bawah pojok kiri bawah. Kita pencet. Support automatic download of photo when entering playback. Do you want to enable it? Oke. Please open storage permission for photo and video in the application. Izinkan Vidure untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. Kita pencet izinkan. Oke, ini langsung semuanya terkonek. Langsung semuanya ada ke save. Tinggal kita mau upload, terserah. Ini dia hasilnya. Ya, ini dilannya cara real time ya, dan tidak delay. Ini kita coba dari kamera ini. Tuh. Ini cukup bagus menurut. Kalau seperti itu ya. Kamera belakang tinggal kita pencet yang ini, kotak. Ya, jadi menurut saya hasilnya cukup bagus. Oh ya, untuk hasil rekaman itu yang saya lihat dari menu itu per 3 menit. Jadi 3 menit nanti ada kamera baru, 3 menit nanti ada rekaman baru. Dan nggak perlu khawatir, kalau kan ini saya pakai memory cardnya yang punya daya penyimpanan 32 gigabyte. Jadi kalau misalnya sudah numpuk ya otomatis video-video yang lama itu akan tertimpa sendiri dan terhapus sendiri, jadi tertimpa dengan video yang baru. Jadi kerotasi terus. Mungkin itu aja dari saya tentang dashcam. Jadi menurut saya dashcam Cargos O1 Pro, 2 kamera depan dan belakang, menurut saya keren banget. Untuk Cargos sukses terus, mantap, kameranya mantap, nggak nyesel beli. Yang belum beli, pelajari dulu, bisa lewat video di YouTube ataupun video di TikTok. Hasilnya tidak akan mengecewakan. Saya sudah merasakan hasilnya. Ini saya baru beli kameranya, baru pasang 3 hari yang lalu. Saya masang sendiri, dan masangnya nggak butuh waktu. Ya namanya kita pemula, paling nggak butuh waktu 3 jam lah. Ibaratnya masang pelan-pelan, yang penting asal rapih. Ya paling sejaman lah, 1 jam. Kalau misal udah paham, ya paling setengah jam selesai. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya mudah-mudahan Cargos dashcam semakin baik, semakin maju, dan semakin sukses untuk produk-produknya. Dan yang belum beli, buruan deh beli. Ini mumpung harganya di bawah 1 juta. Itu yang Cargos O1 Pro. Itu saya beli tanpa memory card, dapat di harga 786. Kalau pakai memory card, dengan paket memory card jadi 830-an kalau nggak salah sih. Tapi masih di bawah 1 juta, dan itu worth it buat saya sih, worth it banget, karena ya buat keamanan kita juga sih. Oh ya, satu lagi, mohon maaf nih ada yang lupa. Cargos ini ada satu sistem saya belum belajar lagi nih, belum saya pelajari lagi. Mungkin nanti bisa cari di video-video yang lainnya tentang Cargos.
Ini bisa menjadi apa ya disebutnya, keamanan mobil selama 24 jam. Kendaraan Anda nih selama 24 jam dalam keadaan mobil mati, mesin mati. Itu katanya ada kabel apa, daun apa ya namanya, saya lupa. Itu tapi saya nggak beli karena saya pikir saya hanya, ini kan pemakaian pribadi, dan saya pikir saya menggunakan kamera Cargos ini nih, dashcam Cargos ini memang untuk rutinitas saya selama di perjalanan. Ya kalau misalkan ada kejadian apapun ya jangan sampai lah ya, yang penting maksud saya buat keamanan saya pribadi lah selama berkendara. Itu aja sih, Cargos keren, kedepannya harus lebih baik lagi. Ada sih kamera Cargos katanya yang lebih baik dari yang tipe ini nih, O1 Pro, katanya Cargos Mirai O2 ya kalau nggak salah ya. Itu lebih bagus lagi resolusinya katanya, untuk kamera depannya 4K katanya sih. Saya baru dengar begitu, belum saya cek juga videonya. Tapi karena saya udah beli yang ini, menurut saya sih saya udah cukup puas. Cargos keren. Makasih banyak. Assalamualaikum.